그러니까 내 맘대로 해도 되는 거잖아! 하나, 둘, 셋. 형. 야, 우리 판 키우자. 안 되겠다. 다 Halo guys, Mimin ucapkan selamat datang di channel Lensa Film. Apa kabar nih semuanya? Di konten kali ini Mimin akan temanin kalian dengan membawakan alur cerita film Korea yang berjudul Decibel 2022. Secara garis besar, film ini bercerita tentang sebuah teror yang mengancam seorang komandan kapal selam angkatan laut. Yang membuat film ini sangat menarik perhatian adalah pemeran utamanya yang dibintangi oleh Cha Eun-woo dan Lee Jong-suk. Selain itu, alur cerita yang disajikan sangatlah anti-mainstream dan tidak mudah ditebak. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasan. Seperti biasa, cerita diawali dengan perkenalan karakter. Di sini Cha Eun-woo berperan sebagai Jeon Tae-ryong, seorang kopral angkatan laut yang sedang bercanda dengan teman. Dia terlihat membicarakan kakaknya yang dipromosikan sebagai seorang komandan. Namun ternyata orang yang mereka bicarakan berada di sana dan mengejutkan mereka. Dia adalah Kang Do-young, seorang komandan kapal selam angkatan laut yang baru saja dipromosikan. Ternyata saat itu mereka semua sedang berada di dalam kapal selam ya guys. Mereka semua bertugas di dalam kapal selam Hala. Diperlihatkan keharmonisan antara sesama anggota di dalam sana. Karena selanjutnya terlihat semua anggota memberikan sebuah ucapan selamat kepada Komandan Kang Do-young. Dan terlihat mereka semua sangat harmonis dan saling mendukung seperti keluarga satu sama lain. Namun semuanya berubah saat ada sebuah insiden nih guys. Tiba-tiba kapal selam Hala yang mereka tumpangi tidak bisa ditemukan di monitor dan terpantau menghilang. Cuaca di sekitar laut sangatlah ekstrim dan tidak baik. Lagi ada sebuah torpedo yang meluncur. Sepertinya ini membuat semua kru angkatan laut di dalam kapal selam Hala menjadi sangat kesulitan dan akan bertaruh nyawa. Dan inilah awal konflik yang terjadi dalam film ini. Kemudian alur bergerak maju ke 1 tahun setelah momen itu. Diperlihatkan Komandan Kang Do-young bekerja seperti biasanya nih guys. Komandan terpantau sedang melakukan sebuah wawancara. Namun sepertinya ada masalah nih guys saat salah satu wartawan bertanya mengapa semua korban di kapal selam Hala terkumpul dalam satu tempat. Jika memang benar semua korban angkatan laut itu meninggal karena sebuah kecelakaan. Terlihat komandan sangat gugup mendengar pertanyaan itu ya guys. Tapi untungnya pembawa acara segera mengalihkan pertanyaannya. Sepertinya hal ini sangat berkaitan dengan insiden kapal selam itu. Karena setelah itu diperlihatkan ada seorang anggota komando dukungan keamanan pertahanan bernama Cha Yong-han menghubungi Komandan Kang Do-young. Sepertinya Cha Yong-han akan menyelidiki kasus kapal selam Hala nih guys. Setelah itu terpantau komandan pergi ke sebuah tempat nih guys. Ternyata itu adalah tempat seorang bintara. Dia merupakan anggota angkatan laut yang selamat dalam tragedi kapal Hala. Di sana terlihat bintara itu membicarakan hal aneh nih guys. Karena dia bercerita bahwa Jeon Tae-ryong terus mengatakan hal-hal yang aneh dan tidak boleh dikatakan. Komandan Kang Do yang sangat kebingungan karena sebenarnya Jeon Tae-ryong sudah meninggal dalam tragedi kapal selam Hala. Setelah beberapa saat berbincang dengan bintara itu, komandan pulang. Dan saat dalam perjalanan, ada nomor tidak dikenal menghubungi dirinya. Terdengar penelpon tersebut adalah seorang pria yang berbicara tidak jelas dengan mengatakan bom di lokasi pertama sudah diluncurkan dan akan segera meledak. Kang Do-young hanya kebingungan dan bertanya siapakah penelpon tersebut. Tapi dia tidak menjawabnya, kemudian akhirnya telepon dimatikan. Selama setelah itu scene berganti kepada seorang anak di taman bermain yang menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di samping itu ada seseorang pria yang mendapatkan sebuah paket. Ternyata pria itu adalah salah angkatan laut bawahan Kang Do-young. 누가 보낸 거야? Betapa terkejutnya pria itu karena setelah dibuka, isi paketnya adalah sebuah bom. Bom aktif yang beberapa detik lagi akan meledak. Dan tak lama setelah itu, benar saja bom pun meledak dan membuat anggota angkatan laut tersebut bersama dengan istrinya tewas. Berita tentang peledakan bom itu segera menyebar
hingga diketahui oleh Komandan Kang Doyong. Tak lama setelah itu, penelpon dengan nomor tak dikenal menelponnya kembali. Kemudian orang tersebut memberi ancaman baru kepada Komandan Kang Doyong. Karena perkataannya sebelumnya adalah kenyataan, akhirnya Komandan Kang Doyong mulai takut dan percaya kepada orang itu. Penelpon misterius mengirimkan sebuah aplikasi peretas ponsel dan sebuah pelacak lokasi kepada komandan karena penelpon itu akan meluncurkan bom di lokasi selanjutnya. Dan komandan pun mengikuti perkataan penelpon itu. Tak lama setelah itu, penelpon misterius itu menunjukkan lokasi bom selanjutnya akan diledakkan. Ternyata lokasi kedua adalah sebuah stadion sepak bola yang sedang melakukan pertandingan. Komandan sangat kebingungan mencari lokasi bom di tempat itu karena banyaknya orang dan luasnya bangunan. Tambah lagi bom diatur dengan pendeteksi suara, di mana bom akan meledak saat suara melebihi kapasitas yang sudah diatur. Dan di stadion sepak bola inilah Kang Doyong bertemu dengan seorang reporter yang membantunya dalam misi selanjutnya nanti. Reporter tersebut bernama Oh Dae-oh, seorang kepala rumah tangga yang sedang nonton sepak bola bersama dengan anaknya. Istrinya merupakan seorang anggota kepolisian yang memberitahu Oh Dae-oh untuk segera meliput ledakan bom yang baru saja terjadi. Karena ambisinya menjadi reporter terkenal tersebut, akhirnya reporter Oh Dae-oh sangat tertarik untuk membantu Komandan Kang. Awalnya komandan tidak sengaja menabrak reporter itu saat membeli sebuah hotdog. Karena tabrakan itu, ponsel reporter Oh Dae-oh pecah sehingga dia mengikuti komandan. Dan saat mengikuti, tidak sengaja dia mendengarkan pembicaraan komandan dengan sang teroris atau penelpon misterius. Karenanya, dia menjadi sangat berambisi untuk membantu Komandan Kang Doyong. Bahkan dia melakukan sebuah hal memalukan di tengah lapangan untuk memancing penonton. 폭탄이 있습니다. 광준요. Setelah berputar-putar mencari, akhirnya Komandan Kang Doyong menemukan lokasi bom kedua berada. Lokasi bom berada di ruangan VIP. Dan singkat cerita, Komandan berhasil membuat penonton VIP keluar dari tempat itu dan tidak ada korban dalam peledakan bom. Tidak berhenti sampai di situ, penelpon misterius kembali menghubungi Kang Doyong dan memberitahukan bahwa dia sudah meluncurkan bom di lokasi selanjutnya. Lokasi selanjutnya adalah sebuah kolam renang. Dengan cepat, komandan langsung bergegas ke tempat itu dengan bantuan reporter. Karena komandan menggunakan mobil reporter, akhirnya reporter terus mengikuti komandan. Namun belum sampai menemukan lokasi bom, penelpon memberitahu sesuatu lagi nih guys. Ternyata anak dari Kang Doyong ditangkap oleh sang penelpon. Di sisi lain juga, istri Kang Doyong yang merupakan seorang bintara juga sedang bertugas menjenakkan bom yang berada di sebuah taman bermain. Ternyata bom yang dipasang antara taman bermain dan juga kolam renang disetting dalam waktu yang sama nih guys. Tapi karena sudah terlanjur sampai di kolam renang, akhirnya Kang Doyong tetap meneruskan penaklukan bom di lokasi itu. Tidak membutuhkan waktu lama, Kang Doyong berhasil menemukan lokasi bom. Tapi sayangnya, bom akan meledak dalam beberapa detik lagi. Ditambah lagi kebisingan suara mempercepat waktu yang ada di dalam bom. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terpampang wajah John Tae-ryong dan juga para korban lainnya dalam kapal selam Hala. Dan karena waktu sudah mendekati meledakan bom, akhirnya Kang Doyong memutuskan untuk memeluk bom itu agar ledakannya tidak sampai parah nih guys. Sementara itu, di sisi lain istri Kang Doyong terus berusaha untuk memotong salah satu kabel yang bisa mematikan bom itu. Waktu semakin cepat berputar nih guys karena suara kebisingan yang ada di dalam apartemen sebelah taman bermain itu. Anggota penjinak bom lainnya menyuruh istri Kang Doyong untuk segera keluar dari arena itu. Tapi istri Kang Doyong tetap memaksakan diri untuk menjinakkan bom itu karena jika bom itu meledak maka orang yang berada di samping apartemen itu akan meninggal. Tapi karena waktunya terus berputar dengan cepat, akhirnya mereka kehabisan waktu nih guys. Dan bom pun meledak secara bersamaan. Tapi untungnya kedua bom itu adalah bom palsu. Sementara itu di sisi lain, reporter Oh Dae-oh mencari putri dari Kang Doyong. Reporter segera mendatangi mobil yang sudah difotokan oleh penelpon misterius kepada Kang Doyong. Dan di sisi lain Kang Doyong menyadari bahwa kedua bom tadi adalah sebuah jebakan. Dan yang aslinya masih terpasang di dalam taman bermain. Kemudian secara otomatis telepon
Kang Doyong tersambung dengan bom yang berada di taman bermain dan juga penelpon misterius. Ternyata bom asli masih terpasang di sana ya guys, dan akan meledakkan istri Kang Doyong. Di dalam bom itu juga terdapat foto anak Kang Doyong yang sedang disekap nih guys. Setelah itu penelpon mengancam istri Kang Doyong, jika ia berlari dari tempat itu maka anaknya tidak akan selamat. Karenanya dia lebih memilih untuk tetap tinggal di sana dan diledakkan oleh penelpon itu. Dan benar saja tidak memakan waktu lama, tempat itu pun meledak dan istri Kang Doyong pun terluka dan tidak sadarkan diri. Tapi untungnya dia masih selamat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Menyadari hal itu juga Kang Doyong langsung bergegas untuk mencari reporter dan berteriak agar tidak membuka pintu mobil. Tapi sayangnya terlambat nih guys, reporter terlanjur menekan pintu mobil dan akhirnya mobil itu meledak. Tapi putri Kang Doyong tidak ada di sana. Mengetahui putrinya sudah tidak ada, akhirnya Kang Doyong dengan reporter itu segera pergi ke lokasi selanjutnya. Di dalam perjalanan, Kang Doyong menelpon istrinya dan menanyakan kabarnya. Ternyata istri Kang Doyong dibawa ke sebuah rumah sakit. Nah, di dalam rumah sakit ini terungkaplah siapakah sosok penelpon Kang Doyong. Ternyata dia adalah Jong Tae-sung yang diperankan oleh Lee Jong Suk. Dia terlihat menyamar sebagai seorang dokter dan membawa kabur istri Kang Doyong sebelum dia menghabisi orang yang berjaga di sana. Saat membawa kabur istri Kang Doyong, Cha Yong-han sempat bersimpangan dengan Jong Tae-sung dan menyadari hal itu. Karenanya, Cha Yong-han langsung mengejar orang itu. Kebetulan sekali anak buah Cha Yong-han berada dalam satu lift dengan Jong Tae-sung, tapi Jong Tae-sung langsung menyerangnya dan dia pun tewas di tempat. Sementara itu di sisi lain, Kang Doyong bersama dengan reporter menuju rumah Bintara Oh. Dia bertanya sebenarnya orang yang selalu berucap aneh bukanlah Jong Tae-rong, akan tetapi Jong Tae-sung. Dan setelah diselidiki dan menggeledah tempat itu ternyata benar sekali. Terdapat alat-alat peracik bom di sana. Tak lama setelah itu, Cha Yong-han menghubungi Kang Doyong. Dia bertanya sebenarnya situasi apa yang mereka lalui saat berada di kapal selam. Tapi Kang Doyong belum bisa menceritakannya dan meminta bantuan kepada Cha Yong-han. Di sisi lain, Kang Doyong yang ditelepon oleh penelpon misterius akhirnya mengetahui bahwa penelpon misterius itu adalah Jong Tae-sung. Akhirnya Kang Doyong bertanya alasan Jong Tae-sung melakukan ini semua. Kemudian Jong Tae-sung meminta Kang Doyong untuk menemuinya langsung di sebuah hotel yang sudah ia tentukan. Kang Doyong bersama dengan reporter Oh Dae-oh langsung meluncur menuju hotel yang sudah ditentukan oleh Jong Tae-sung. Sebelumnya reporter Oh Dae-oh mengetahui dan memotret barang-barang yang berada di kamar Jong Tae-sung. Melihat barang-barang itu semua, dia curiga dengan kedai kopi yang tepat berada di depan hotel. Akhirnya dia langsung bergegas pergi ke sana. Dan benar saja, di sana dia bersimpangan dengan Jong Tae-sung. Dan ternyata anak dari Kang Doyong juga berada di sana. Tapi sayangnya, dia dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dibalut oleh bom atom. Nah, di situ reporter Oh Dae-oh tidak bisa melakukan apa-apa ya guys, dan hanya menemani anak Kang Doyong. Dan segera memberitahu Komandan Kang Doyong tentang keadaan putrinya itu. Beberapa saat kemudian, Kang Doyong dihubungi oleh Cha Yong-han yang menginformasikan tentang bom yang dipasang di putrinya. Ternyata itu adalah bom yang berhubungan satu sama lain. Bom itu dikendalikan oleh sebuah rompi yang bisa dijinakkan ketika rompi itu didekatkan dalam jarak 1 meter. Tak berlangsung lama, Jong Tae-sung mendatangi pers di dalam hotel itu. Dia menggunakan sebuah rompi nih guys. Kemudian dia menceritakan kejadian 22 tahun yang lalu. Sebelum itu Kang Doyong datang dan bertanya kepada Jong Tae-sung mengapa dia melakukan ini semua. Dan adegan flashback pun terjadi. Ternyata nih guys, Jong Tae-sung tidak terima dengan keputusan yang dibuat oleh Kang Doyong dalam tragedi kapal selam Hala. Ternyata saat itu kapal selam lepas dan hilang kendali, sehingga menabrak sebuah karang dan membuat kapal selam itu tidak bisa beroperasi. Sayangnya, cuaca di dalam lautan tersebut sangatlah tidak baik sehingga tim penyelamat baru bisa menyelamatkan mereka dalam 14 hari ke depan. Tapi sayangnya, pasokan oksigen dan karbon dioksida hanya bisa bertahan selama 6 hari ke depan jika ada 44 orang yang berada di kapal selam itu. Nah, keadaan mulai genting nih guys. Akhirnya, Komandan Kang Doyong membuat keputusan
untuk menyelamatkan setengah orang yang berada di sana dan membuat setengah orang yang ada di sana bunuh diri. Sebelumnya orang-orang yang berada di sana sempat voting nih guys, dan tetap saja keputusan itulah yang dibuat. Karenanya Kapten Kang Doyong memotong sweater yang diberikan oleh John Tae-ryong sebelumnya. Masing-masing anggota mengambil tali dari sweater itu. Jika mendapatkan tali panjang, maka dia berhak hidup. Sementara jika orang yang mengambil mendapatkan tali pendek, maka harus bunuh diri. Nah, ternyata John Tae-ryong dan juga John Tae-song adalah seorang saudara adik kakak. Nah, di sini masing-masing anggota sudah mulai mengambil tali satu persatu. Dan kebetulan sekali John Tae-ryong mendapatkan tali yang pendek, sementara John Tae-song mendapatkan tali yang panjang. Kemudian John Tae-song meminta untuk menukar tali milik John Tae-ryong, tapi tidak diperbolehkan oleh Kapten Kang Doyong. Sehingga hal inilah yang membuat John Tae-song mempunyai dendam yang amat mendalam kepada Kapten Kang Doyong karena keputusan sepihak yang dibuat oleh Kang Doyong yang merenggut adik tersayangnya. Nah, alur kembali maju nih guys. Setelah menjelaskan kejadian itu, John Tae-song terlihat melepaskan rompi di tubuhnya, kemudian menyuruh Kang Doyong untuk memilih untuk menyelamatkan salah satu antara istri atau anaknya. Karena ternyata istri dari Kang Doyong juga dibalut oleh bom yang sama dengan bom yang dibalutkan kepada putrinya yang diletakkan berjauhan. Sementara itu, waktu yang ada hanya tinggal beberapa detik lagi nih guys. Awalnya Kang Doyong masih bingung nih guys dan malah berkelahi dengan John Tae-song. Setelah menghabiskan waktu beberapa menit bertarung dengan John Tae-song, ada seorang petugas keamanan yang berhasil menembak mati John Tae-song. Dan disinilah John Tae-song berakhir. Setelah menghabiskan waktu dengan berkelahi, hanya ada sedikit waktu lagi nih guys sebelum bom masing-masing meledak. Tapi dengan cepat Kang Doyong langsung pergi mengambil rompi itu, kemudian pergi menemui istrinya. Dia bahkan melompat dari gedung untuk sampai ke tempat istrinya nih guys. Dan setelah berhasil ke tempat istrinya, dengan cepat dia langsung mengegas mobil dan langsung menuju ke kafe tempat putrinya berada. Untungnya dia tidak sampai kehabisan waktu ya guys. Dan hanya tinggal 16 detik saja dia sampai tepat 1 meter di samping putrinya sehingga bom tidak jadi meledak. Dan pada akhirnya Kang Doyong dan juga istri serta anaknya selamat dan bisa melanjutkan hidupnya. Tapi Kang Doyong akhirnya bisa mengungkapkan kejadian sebenarnya dalam tragedi kapal selam Hala dan mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, ternyata yang membuat John Tae-song sakit hati adalah hubungan antara John Tae-ryong, John Tae-song, dan Kang Doyong dahulu sudah seperti saudara sendiri dan sangat dekat. Nah, itulah alur cerita film Desibel 2022 dari Mimin. Semoga bisa menghibur kalian semua ya guys. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Serta jangan lupa tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya guys. Bye-bye.